Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal, Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Dialah zat yang paling pantas untuk kita puji, kita sanjung, kita muliakan, kita besarkan, dan kita serahkan segenap cinta, harapan, dan rasa takut. Dan salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih berada dalam kegiatan yang baik, yaitu dalam rangka memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Dan kegiatan ini adalah kegiatan yang paling terbaik di sisi Nabi SAW, dan apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi SAW telah mengatakan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Ya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maksudnya, kalau kalian mempelajari Al-Quran, entah itu cara bacanya atau maknanya, ataukah kalian mengajarkan cara membaca Al-Quran dengan benar, atau mengajarkan makna Al-Quran, kandungannya, tafsirnya, maka kata Nabi, khairukum, kalian yang paling terbaik. Ya, maka jadilah kita di antara orang-orang yang mengambil bagian tersebut, yaitu mempelajari atau mengajarkannya. Dan juga Nabi SAW mengatakan, Iqra al-Quran, fa innahu ya'ti yawmal qiyamah li ashabi, syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai syafi', pemberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membacanya. Dan tidaklah kita meraih pahala dari membaca Al-Quran, melainkan harus membacanya dengan tajwid. Dan membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, tajwidnya, ya, dari sisi tajwid, mempelajari tajwidnya, itu hukumnya fardu kifayah. Artinya, kalau dalam suatu daerah sama sekali tidak ada yang mempelajari tajwid, maka semua penduduknya akan berdosa. Sementara adapun mempelajari membaca Al-Quran dengan tajwid itu sendiri, maka apa hukumnya? Hukumnya adalah fardu ain, wajib ain. Dalam artian setiap yang mukallaf, yang sudah balik, yang telah dibebankan kepadanya syariat, baik muslim ataupun muslimah, maka tentunya harus membaca Al-Quran, wajib membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya. Ini sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW dalam hadits, dan merupakan kesepakatan para ulama bahwasanya kita wajib membaca Al-Quran sesuai dengan apa? Tajwidnya. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, warattilil Qur'ana tartila, dan tartilkanlah Al-Quran dengan setartil-tartilnya. Maksudnya ayat ini adalah kita membaca Al-Quran, membaca hurufnya harus sesuai dengan makhrajnya, sifat-sifatnya, dan hukum-hukum yang lainnya. Ya, sifat-sifat lazimah tentunya. Dan juga ma'rifatul wuquf, maknanya adalah mengenal tanda berhenti. Kapan kita mengawali bacaan dan berhenti kapan, di mana tempatnya, itu wajib. Itu makna waratil Qur'ana tartila. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yaitu orang-orang yang kami berikan kepada mereka kitab, di mana mereka membaca kitab tersebut dengan sebenar-benar bacaan. Maksudnya adalah seseorang kalau dia seseorang itu tak akan mampu membaca Al-Quran dengan sebenar-benar bacaan, kecuali harus dengan tajwid. Kecuali dengan apa? Dengan tajwid. Ya, saya ulangi, seseorang itu tak akan mampu membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya sampai dia membaca dengan tajwidnya, sampai dia membaca dengan menerapkan semua kaidah tajwidnya.
Kalau dia membaca Al-Quran keluar tidak menerapkan kaidah tajwidnya, maka bacaannya akan rusak. Bacaannya jelek, kedengarannya. Ya, bacaannya rusak dan bahkan bisa merusak makna-makna ayat tersebut. Maka ikhwani fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini kita akan mengurai hal-hal ayat-ayat yang mungkin di antara rutinitas kita, yaitu mengkhatamkan Al-Quran, dan kita menjumpai dalam surat tertentu ada sebuah ayat yang kita masih bingung. Mungkin di antara kita kalau menjumpai ayat ini, kita masih bingung membacanya bagaimana. Karena pada ayat tersebut, contoh pada surat Quran, surat Al-Baqarah 245, pada lafaz katanya itu ada 2 huruf. Ada 2 huruf. Nah, pada 2 huruf ini, lafaz ini kita baca dengan shad ataukah kita baca dengan sin? Kita masih bingung. Kalau buka Al-Quran kita jumpai ayat seperti ini, kita masih bingung mau baca apa ini. Maka pastinya waya besutu ini kita bacanya dengan pakai sin. Apa alasannya kita baca? Karena kita menggunakan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Karena ada namanya bacaan, memang dia riwayat Hafs an Asim tapi jalur Thayyiban Nashr. Karena riwayat Hafs an Asim ini itu ada 2 jalur periwayatan. Jalur yang pertama adalah jalur Syatibiyah, yang kedua Thayyiban Nashr. Nah, kita baca waya besut ini lafadznya memang pakai shad, di atasnya ada sin. Tapi kita baca dengan apa? Sin. Karena apa? Karena kita membaca riwayat Syatibiyah dari jalur Syatibiyah, riwayat Hafs an Asim. Bisa? Demikian pula dengan bastoh. Nah, kalau kita jumpai dalam surat Quran, surat Al-A'raf, ayat ke-69, pada lafaz bastoh, kata bastoh, di situ ada huruf shad, di atasnya ada huruf sin. Maka afdolnya kita baca bastoh ini dengan sin. Yang dimana sebenarnya kalau kita temukan ada shad dan sin itu boleh 2 bacaan, boleh 2 model. Boleh kita baca shad, boleh kita baca sin. Tapi kalau kita menggunakan riwayat Thayyiban Nashr, kalau kita memakai jalur apa? Jalur Thayyiban Nashr, bisa? Tapi kalau kita pakai riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah, maka kita pakai apa? Huruf sin. Kebanyakan kita orang Indonesia biasanya mempelajari, kita awam atau sudah mempelajari, sudah mulai menuntut ilmu, sudah menjadi pelajar, maka biasanya kita memakai Syatibiyah. Maka waya besut dengan bastoh di sini kita menggunakan dengan apa? Kita baca dengan huruf sin. Baik, kita contohkan. Setelah saya baca, baru teman-teman sekalian mengikutinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baca. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Kita bacanya di sini pakai apa? Sin, bukan pakai shad. Sekalipun lafaz di ayat tersebut pakai apa? Shad, di atasnya huruf sin. Saya ulangi, wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Demikian pula dengan Quran surah Al-A'raf ayat 69. Kita baca fil khalqi basṭah. Fil khalqi basṭah. Kasih besar suaranya, fil khalqi basṭah. Fil khalqi basṭah. Ya. Demikian pula dengan Quran surat At-Tur ayat ke-37 pada lafaz al-musaytirun, al-musaytirun. Nah, dalam Al-Quran kita temukan shad ini di atasnya ada huruf sin. Maka boleh 2 bacaan. Maka boleh pakai shad, boleh pakai sin, boleh musai, boleh musoi. Bisa? Ini kalau kita baca surah At-Tur, ya. Nah, kita baca 2 keadaan, boleh 2 dengan 2 keadaan.
Kenapa? Karena kita baca dari riwayat Hafs an Asim, jalur apa? Syatibiyah. Ya, Syatibiyah. Baik. Kita contohkan. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Itu bacaan pertama dengan shot. Sekarang kita baca dengan sin, pakai sin, ya. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Baca. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Selesai. Kemudian kita masuk ke dalam surat Quran, surat Al-Ghasyiyah. Barangkali kita sudah hafal semua ini. Surat Al-Ghasyiyah ayat 22. Pada lafaz bimusaytir. Nah, bimusaytir ini hanya boleh dengan shad. Baik itu riwayat Hafs an Asim, jalur Syatibiyah maupun Thaiban Nashr. Ya, tidak ada perbedaan keduanya, melainkan hanya dibaca apa? Shad saja. Ya, kita contohkan lasta 'alaihim bimusaytir. Lasta 'alaihim bimusaytir. Bisa? Itulah keadaan-keadaan yang terkadang kita bingung, kita mau baca shad atau sin. Ternyata kita sudah tahu di sini. Ya, kadang dibaca sin, hanya sin saja dari jalur Syatibiyah, dan kadang dibaca Thaiban Nashr, boleh shad, boleh sin kalau Thaiban Nashr. Ya. Kita sudah jelaskan. Kemudian kita masuk pada kaidah atau pelajaran yang baru, ya, pelajaran kedua, yaitu Quran surat Hud ayat 41 pada lafaz majroha. Ya. Majroha ini kita akan mempelajari, di dalamnya ada namanya pelajaran kaidah imalah kubro. Imalah itu ada dua, ada imalah kubro, ada imalah sugro. Imalah kubro itu adalah harokat kasroh yang mendekati ke ya. Kalau imalah sugro yaitu harokat fathah yang lebih mendekati huruf huruf alif. Itu imalah sugro. Nah, di sini fathah itu dimiringkan suara ta mengarah ke Jadi asalnya majroha dimiringkan suara mengarah ke majreha. Bisa? Ulangi, baca. Majreha. Asalnya. Baik, kita contohkan pada surat ayat secara keseluruhan. Ikuti ini, perhatikan. Wa qala rukabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Baca. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها. Mana syahidnya inti pelajarannya adalah majreha, yaitu imalah kubroh yang harokat fathah diarahkan ke dimiringkan suara ke menjadi ke ya, yang tadinya itu kasroh lebih mendekati ke ya, itu imalah kubroh. Kalau imalah sugro fathah lebih mendekati ke alif, seperti itu. Baik, selesai. Kita masuk kepada pelajaran yang ketiga. Ya, Quran surat Hud ayat ke-42 pada kata irkab ma'ana. Irkab, ba ini termasuk di antara huruf qalqalah. Ada berapa huruf qalqalah? 5, singkatan baju di toko. Ya. Nah, kalau kita masuk di sini, irkab tidak boleh kita pantulkan, itu salah. Irkab tidak boleh kita pantulkan, yang asalnya ini adalah huruf qalqalah kalau dia disukun. Nah, yang benarnya bagaimana? Yaitu ketika kita masuk ke ba, maka kita idghamkan ba ke mana? Ke mim. Jadi kita tidak baca lagi irkab, tapi irkam ma'ana. Baca. Irkam ma'ana. Menjadi irkam ma'ana. Baca. Itu yang benarnya. Yang salah irkab ma'ana, itu biasa terjadi salah karena dia belum
mengetahui dan mempelajari cara baca yang benar. Maka kita baca secara keseluruhan pada ayatnya. وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا. Baca. ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. Baik, itulah pelajaran yang ketiga, yaitu apa tadi? Yaitu ba yang sukun kita kolkolakan ke mana? Ke mim setelahnya. Bisa? Jadi kita tidak baca kolkola ba-nya, tapi langsung ke mim. Baik, kita melanjutkan masuk ke dalam pelajaran yang keempat, yaitu pada Quran surat Yusuf ayat ke-11. Iya, Quran surat Yusuf ayat 11 ini yaitu pada kata la ta'mannah, ini boleh dua bacaan, ya, boleh dua bacaan. Yang pertama boleh kita baca ismam, yang kedua boleh kita baca ikhtilas atau rum, ya. Ini kalau kita baca ismam, yaitu apa namanya, kita membaca ini, kita manyungkan mulut ke arah isyarat dhammah, seolah-olah kita membaca dhammah tanpa ada suara. Maksudnya bagaimana itu? Kita menggerakkan mulut kita mengarah ke dhammah tapi tak ada suara. Bisa dipahami? Yaitu namanya ismam. Ya, memanyungkan kedua mulut, kedua bibir dengan isyarat dhammah, mengisyaratkan bahwasanya ada dhammah yang telah diidghamkan. Karena pada asalnya la ta'manna ini, pada kata tasdid ini asalnya seperti ini, la ta'manuna. Ada dua nun kemudian diidghamkan. Ya, maka setelah diidghamkan, dhammah tadi itu sudah tidak ada. Nah, kalau kita baca ismam, kita menghadirkan mulut kita seolah-olah ada dhammah tapi tidak ada suaranya, itu namanya ismam. Ya, itu namanya ismam. Ya, jadi seperti ini. Ada 3 tahapan. Ma, baru manyum, mau, baru pada dhammahnya itu kita tahan. Man, tarik, man, baru manyum. Baru kembali ke asal. Nah, jadi 3 tahapan, tarik, baru manyum, baru kembali ke asal, seperti itu. Nah, ditahannya 2 harokat itu pada saat dhammahnya. Ya, contoh seperti ini. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Coba. Qalu ya abana ma laka la ta'manna. Ya, jadi tarik dulu. Coba perhatikan la ta'manna. Coba. La ta'manna. La ta'manna. La ta'manna. Ya, ditahan pada dhammah. Dhammahnya ditahan, Pak. Manna. Manna. Nah, di situ ya. Jadi ismam itu adalah isyarat suara ke dhammah tanpa ada apa? Tanpa ada suaranya. Isyarat bibir ke dhammah tanpa ada apa? Suaranya. Yaitu bacaan yang pertama, cara membaca ini. Nah, cara bacaan yang kedua adalah ikhtilas atau rum. Ikhtilas itu kita mengurangi harokatnya, Pak. Jadi nun ini, dhammahnya itu, hurufnya kita kurangi. 2/3 kita kurangi apanya, apa? Kita kurangi harokatnya. Hurufnya kita kurangi, yang tadinya baca normal. Kemudian itu, dipendekkan dengan pendek sekali, ya, dibaca cepat istilahnya. Jadi kalau mau paham, ikhtilas itu adalah membaca cepat. Kita baca cepat huruf nun yang apa? Yang ke-1, yang pertama.
Ini coba la ta'manuna. Coba. لا تأمننا Nun yang pertama itu kita baca ikhtilas, kita kurangi harokatnya, kita kurangi panjangnya menjadi cepat. Sebenarnya ini cuma satu harokat, tapi dikurangi lagi menjadi 2/3. Ya, kalau kita baca dengan asalnya, ya, yang tidak ada perubahan seperti ini. La ta'manuna. Coba. لا تأمننا Itu alami, bacaan alami yang tidak ada perubahan. Tapi kalau kita ikhtilas, kita kurangi panjangnya ini. Ya, sebenarnya tidak panjang, tapi kita kurangi. Kita baca cepat istilahnya, ya. Kita baca cepat. Jadi seperti ini. La ta'manuna. لا تأمننا Ya, kita baca cepat di sini, menurunkan suara lalu naik setelah nun yang pertama. Jadi nun yang kedua itu naik suara, nun yang pertama itu dikurangi panjangnya, dibaca cepat dengan diturunkan suara. La ta'manuna. لا تأمننا Kita baca yang aslinya supaya lebih jelas. Coba baca yang tak ada perubahan. La ta'manuna. لا تأمننا Iya. Ta'manuna. Manuna. Iya. Jadi ini kita ganti. Ini bacaan pertama tadi. Ini bacaan yang kedua. Kita baca. Qalu ya abana ma laka la ta'manuna. Baca. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا Ma laka la ta'manuna. ما لك لا تأمننا Jadi ini nun yang pertama dibaca apa? Ikhtilas, dibaca cepat. Artinya dikurangi hurufnya, panjangnya dikurangi 2/3, bisa? Atau 1/3, seperti itu. Ya. Ya, yang paling mudahnya adalah kita baca cepat di situ dengan menurunkan suara kita. Selesai pembahasan yang keempat, kemudian pembahasan terakhir adalah Quran surat Fussilat ayat ke-44 pada kata a'jami. 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 Itu bacaan aslinya. Maksudnya bacaan kalau kita tidak tahu hukumnya kita baca a'jami. Kalau itu bacaan yang kalau kita tidak tahu hukumnya. Nah, di sini ada dua hamzah. Ada dua hamzah. Hamzah yang pertama ini, hamzah yang kedua ini. Hukum yang masuk adalah at-tashil. At-tashil itu adalah seolah-olah hamzah yang kedua ini kita mau baca alif, bukan juga. Kita mau baca hamzah bukan juga. Maksudnya dimudahkan bacaannya. Dibaca cepat di situ, dibaca apa namanya? Disamarkan, bukan dibaca cepat tapi disamarkan. At-tashil itu samar. Tidak jelas. Itu namanya tashil. Apa artinya at-tashil? Samar. Apa artinya samar? Tidak jelas. Maksudnya hamzah yang kedua itu tidak jelas keberadaannya. Mau dibaca hamzah bukan juga, mau dibaca alif juga bukan juga. Artinya dimudahkan di situ. Ya, baca mudah. Tapi dia kedengarannya tidak jelas, samar. Seperti ini. A'jami. Kalau jelas Kalau hamzah begini, itu hamzah yang ini jelas hamzahnya. Tapi kalau alif a'jami itu alif. Salah juga itu. Tapi yang benarnya adalah antara alif dan ini yang hamzah yang kedua antara alif dengan hamzah. Iya, tidak pula tapi a'jami. Coba. Baik, kita baca secara keseluruhan. Walau ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Baca. ولو جعلناه قرآنا عربيا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. أعجمي وعربي
Syahidnya ini. Hamzah yang pertama, hamzah yang kedua. Hamzah yang kedua dibaca antara alif dan hamzah. Tapi bukan dibaca tidak pula dibaca Kalau dibaca hamzah kalau dibaca alif salah. Ya, tapi a'jami. A'jami wa arabi. أعجمي وعربي ولولا فصلت آياته أعجمي وعربي لولا فصلت آياته أعجمي وعربي. Nah, alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kita amalkan di kehidupan hari-hari kita. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.